Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kepada kami Kanal Hukum Media di dalam program acara Meja Hijau, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait problematika penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2016 terkait dengan perlindungan anak. Dalam perdebatan dan atau diskusi kita kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengacara publik dari LBH Jakarta. Kepada Ibu Bunga, apa kabar Bu? Baik. Untuk selanjutnya, marilah kita melanjutkan diskusi kita. Kalau kita ketahui Ibu Bunga, bahwa penerbitan Perpu itu setelah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Betul. Ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa Perpu pelindungan anak itu terbilang reaktif, emosional. Ya. Tapi di satu sisi kalau kita melihat, ada juga yang mengatakan bahwasanya pelaku kejahatan seksual itu harus dihukum seberat-beratnya. Ya. Nah, kalau menurut Ibu Bunga dari perspektif hukumnya bagaimana Bu ya? Baik, kalau dibilang bahwa setelah Perpu baru ada reaksi, sebenarnya bukan begitu. Bahkan sebelum Perpu itu dibuat atau diterbitkan, sudah banyak kontroversi yang terjadi. Memang sebelumnya ada wacana dari Presiden mau mengeluarkan Perpu tentang kasastri atau kebiri gitu ya. Begitu. Dan memang banyak sekali pro kontranya. Nah, kalau dilihat dari segi hukum, sebenarnya yang tadi Mas Indra sampaikan soal apakah memang harus diberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan seksual, apalagi anak dalam hal ini. Perlu kita lihat bahwa pertama, kekerasan seksual yang terjadi di negara ini, memang walaupun belakangan ini marak, tapi sebenarnya hukumannya udah tinggi, gitu loh. Sudah tinggi. Berarti di Undang-Undang Perlindungan Anak sebelum Perpu ini keluar, itu hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sudah... Betul, sudah cukup, dalam artian gini, secara pidana itu sudah dibuat batasan minimal berapa, maksimal berapa, bahkan bisa sampai hukuman seumur hidup begitu, 20 tahun dan lain sebagainya. Jadi cukup tinggi sebenarnya. Nah, masalahnya pun sanksi yang tinggi itu tidak memberikan efek jera. Tiba-tiba ada sanksi yang menimbulkan kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena gini, kalau dilihat bahwa tujuannya adalah efek jera, adalah menarik ketika World Rape statistik itu tahun 2012 menyatakan bahwa 10 negara yang mengimplementasikan hukuman kebiri dan hukuman mati itu adalah negara-negara yang memiliki tingkat kekerasan seksual tertinggi bahkan di internasional secara keseluruhan di dunia. Begitu juga tahun 2014 World Rape statistik juga menyatakan demikian. Ada beberapa negara yang lain, tapi intinya mereka semua mengimplementasikan si hukuman kebiri pun itu tidak menurunkan tingkat kriminalitas kekerasan seksual. Ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan pendapatnya Mbak Bunga tadi, maka masyarakat pun bertanya, apakah dengan terbitnya Perpu yang mengatur hukuman pengebirian ini dapat memberikan dampak signifikan Bu ya? Karena memang di satu sisi masyarakat itu kaget, hukuman pengebirian itu merupakan ibaratnya hukuman tambahan yang model baru di Indonesia. Betul. Nah, kalau kita misalkan melihat efek jera Bu ya, kalau dari perspektif Ibu Bunga, apakah dengan posisi pemerintah ataupun dalam hal ini negara memberikan hukuman yang berat kepada pelaku, apakah ini efek jeranya ini sudah signifikan atau sudah tepat sasaran atau belum? Ya, oke. Soal efek jera, karena tadi saya bilang bahwa memang karena Indonesia ini baru Perpu, baru dihadirkan, berarti kita masih belum tahu implementasinya. Paling kita bisa belajar dari kasus-kasus yang ada. Kalau kasus-kasus yang ada di negara-negara lain ternyata itu tidak mengurangi tingkat kriminalitas dalam hal kekerasan seksual anak. Artinya kalau kita lihat tidak ada kaitan sama sekali efek jera dengan hukuman kebiri ini, gitu. Jadi kalau targetnya supaya orang tidak melakukan kekerasan seksual, nggak nyambung. Yang kedua gini, masalahnya kalau misalnya kita menyasar pada hormon, kan kalau kebiri berarti hormonnya dibatasi, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas seksual, kira-kira begitu ya? Nah, saya nggak begitu paham secara ininya ya, gitu. Tapi kira-kira begitulah. Nah, masalahnya kalau itu dilakukan, kalau misalnya secara hormon dia dibatasi, masalahnya
apakah sekarang kalau Mas Indra tahu ada namanya kita lagi bahas RKUHP, rancangan KUHP. Di situ kan diperluas definisi tentang perkosaan. Apakah dengan yang tadi dibilang dibatasi hormon tidak ada lagi kekerasan seksual atau perkosaan? Sementara perkosaan sekarang tidak sekedar kalau kita taunya ada hubungan kelamin antara satu ini pria dan wanita atau antar manusia gitu. Padahal nggak melulu seperti itu, bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan apapun, hal-hal lainnya lah gitu. Artinya perkosaan itu sudah meluas. Rancangan ke depan tuh maunya tuh kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada itu, berarti masalahnya bukan di hormon, ada di pikiran. Ketika negara hanya membatasi hormonnya saja, itu jadi menyempitkan pemikiran atau istilah kekerasan seksual atau perkosaan. Sementara cara banyak, ya kan? Artinya bukan cuman melalui seks, tapi juga melalui cara berbagai hal. Masalahnya berarti bukan pada hormonnya atau seksnya, tapi pada pikiran, otaknya. Nah, makanya kita lihat ini kenapa secara hukum ya, kita baru bicara soal hukum, belum lagi HAM nanti. Tapi secara hukum negara sudah terlalu terburu-buru sebenarnya ketika menginikan belum meneliti lebih lanjut apakah dampaknya sungguh signifikan dengan pemidanaan terhadap atau efek jera terhadap pelaku. Baik Bu Bunga, kalau misalkan banyak kan masyarakat berpandangan bahwasanya kekerasan seksual ini tidak terlepas dari penegakan hukum yang jauh dari apa yang diharapkan. Betul. Nah, kalau di satu sisi kita melihat apakah hanya penegakan hukum ini saja yang harus kita kedepankan untuk memberantas kejahatan seksual? Apakah ada faktor lain untuk meredam adanya kejahatan seksual ini, Bu? Mungkin ada faktor di luar hukum atau seperti apa kalau menurut Ibu Bunga? Dalam meredam ataupun meminimalisir kejahatan seksual ini. Jadi kita perlu memahami beberapa hal ya soal apa sih sebenarnya penyebab maraknya kekerasan seksual hari-hari ini gitu kali ya. Kalau saya mau sampaikan ada 4 hal yang perlu diperhatikan tentang masalah kekerasan seksual hari ini. Yang pertama sebenarnya kurangnya pengawasan baik orang tua dan lain sebagainya terkait media. Karena begitu marak konten-konten pornografi dimanapun, dan dari anak-anak umur 5 tahun gitu lebih kecil lagi udah bisa pegang handphone, bahkan orang tua ada yang kasih anaknya handphone gitu ya, bahkan sampai kakek-kakek gitu. Itu udah tidak ada batasan, dunia yang tidak terbatas. Anak pun tidak dijaga dengan baik oleh orang tua, kadang orang tua tidak merasa salah ketika memberikan handphone, bahkan udah seperti biasa ya. Ya, seperti biasa. Satu waktu saya pernah ngobrol bahkan sama psikolog. Saya tanya kenapa sih ya ini masalah kekerasan seksual itu sangat masif sekali, ya? Dan yang pelakunya bahkan anak juga gitu. Ini ada apa? Sejujurnya saya bahkan sampai menangis gitu, miris di dalam hati saya. Ini terjadi begitu pelik gitu kalau kondisinya di bangsa ini. Dan juga ya Bu Bunga ya, setelah terkait hukuman pengeberian ini kan juga ada yang beranggapan hukuman pengeberian ini tidak manusiawi. Ada yang juga ini melanggar hak asasi manusia. Betul. Mengapa hukum kok mengatur terkait pengeberian kimia yang dimana itu merupakan hal ihwal, ibaratnya manusiawi lah. Ya. Nah kalau misalkan saya beralih Bu ya untuk ke arah perspektif hak asasi manusia. Betul. Apakah secara hukum nasional maupun hukum internasional pengeberian ini sudah merupakan koridor yang tepat dalam melakukan pemberatan hukuman, Bu? Ya. Kalau bicara soal hak asasi manusia, hukuman kebiri jelas bertentangan, sangat bertentangan. Bertentangan di mana? Pertama, bahwa setiap orang secara martabatnya sebagai manusia itu mereka punya hak untuk tidak disiksa. Tidak disiksa itu secara hukum internasional diatur di ICCPR ada, terus diatur di Convention Against Torture juga ada, dan bahkan sudah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang HAM pun mengatur demikian. Jadi udah internasional, nasional itu sudah mengatur soal hak untuk tidak disiksa. Disiksa itu gimana? Ketika seseorang dianggap seperti bukan manusia gitu ya, diperlakukan, martabatnya direndahkan, tidak manusiawi, itulah kondisi-kondisi yang penyiksaan gitu. Dan itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan. Dan kebiri, kasastri seperti ini
sebenarnya merendahkan martabat manusia. Sebenarnya merendahkan. Betul, karena tidak lagi dianggap manusia pada dasarnya bisa memiliki keinginan untuk melakukan itu, tapi akhirnya kemampuannya dipatahkan. Ketika itu terjadi, dia tidak bisa bahkan tidak bisa menikah, tidak bisa bereproduksi gitu kan. Akhirnya kemampuannya dia dibatasi dan lain sebagainya. Itu kan hak asasi manusia. Tadi kan kita sudah bicara banyak Mbak Bunga terkait apakah pengembalian tersebut itu manusiawi atau tidak manusiawi. Nah sekarang saya ingin beralih ke hak asasi manusianya korban Mbak Bunga. Kan kita ketahui bahwasanya justru mungkin korban inilah yang memang harus kita perhatikan terkait tindakan dari pelaku kejahatan seksual. Bahkan mungkin kalau misalkan itu anak kecil, mungkin psikisnya itu bisa hancur dan itu mempengaruhi pertumbuhannya dia ke masa depan. Menurut pendapat Mbak Bunga, untuk memberikan terbaik kepada korban, langkah seperti apa Bu? Iya. Itu juga yang saya garis bawahi dalam masalah ini. Terbitnya Perpu ini ngurusin soal pelaku, tapi sampai sekarang pemerintah belum mengambil perhatian yang utuh terhadap korban sendiri gitu. Korban itu harusnya bagaimana gitu, harus diperlakukan seperti apa. Kalau sejauh ini memang berdasarkan pengalaman kami mendampingi korban kekerasan seksual dan khususnya anak, itu sangat kompleks permasalahannya. Pertama pasti fisik itu berpengaruh. Dalam hal begini, dia akan fisik dan mental ya, fisik dan psikis. Dia akan menjadi anak yang tidak lagi pede, dia akan jadi minder, dia akan sulit sekali percaya pada orang. Apalagi kalau kita pendamping untuk memberikan percayaan kepada korban itu tidak mudah, akan pelan-pelan gitu. Nah, jadi perlu treatment atau perlu penanganan khusus ekstra kepada anak ini, bahkan baru untuk tahu, belum untuk pemulihan. Harusnya ada konseling berkala yang dilakukan untuk mengembalikan pertama kepercayaan dirinya dia. Karena sekalinya dia sudah mengalami itu, dia akan melihat masa depannya itu gelap. Dia nggak yakin. Karena juga biasanya kalau misalkan kasus kekerasan seksual ya, kalau saya melihat secara fakta di lapangan, setelah pelakunya itu dihukum, maka korbannya ini udah selesai. Jadi korbannya ini tidak mendapatkan rehabilitasi yang sebagaimana mestinya. Betul. Jadi kalau Perpu ini kan ibaratnya menghukum pelaku kejahatan seksual. Tapi di satu sisi ada kekurangan, atau mungkin Mbak Bunga bisa menambahkan bahwasanya rehabilitasi pada korban itu semestinya, ibaratnya kalau dalam hukum itu is constituendumnya bagaimana Bu? Memang permasalahannya gini, sebenarnya itu adalah harapan tertinggi kita dalam sistem peradilan pidana, bahwa yang dipulihkan bukan cuma pelaku tapi juga korban. Itu sebenarnya harapan keadilan restoratif dalam restoratif justice system di dalam pidana. Masalahnya Indonesia belum sampai seprogresif itu. Kalaupun memang udah pakai keadilan restoratif baru di kasus-kasus anak. Kalau pelakunya anak kayak gitu. Jadi belum secara keseluruhan. Namun soal rehabilitasi atau misalnya pemulihan dan lain sebagainya pun itu ke korban itu harus dari inisiatif si korbannya. Misalnya inisiatif dari korban gimana? Ya, dalam artian gini. Dari sejak awal misalnya kita lapor ke LPSK. Biasanya kalau kami pendampingan akan seperti itu. Jadi nanti soal merehabilitasi nama baik kah atau misalnya soal fisik dan lain sebagainya itu LPSK sebenarnya punya peran itu. Jadi bahkan dia yang ngajuin ke pengadilan dan lain sebagainya. Nah, nggak semua korban tahu itu, nggak semua bahkan masyarakat tahu bahwa sebenarnya kita punya hak untuk mendapatkan. Karena yang kedua, jaksa atau APH, aparat penegak hukum tidak terlalu peduli. Mereka yang penting ya udah, lu diputus bersalah, selesai gitu. Tapi nggak mikirin korban betul, tepat. Nah makanya kadang mau nggak mau dari masyarakatnya itu yang aktif. Ya walaupun sebenarnya harusnya negara yang aktif gitu. Sejauh ini masih begitu, implementasinya masih. Kan seperti kata Mbak Bunga tadi, memang masyarakat harus aktif ya. Cuma di satu sisi kalau misalkan masyarakat tersebut itu tidak melakukan seperti apa yang Mbak Bunga katakan,
apakah dalam hal ini negara ataupun siapa sebetulnya yang memiliki kewenangan ataupun bukan kewenangan ya, kewajiban. Jadi ibaratnya kita tidak mengadu tapi negara yang turun tangan, Bu. Tepat. Nah, kalau misalkan saya hubungkan dengan Perpu ini, apakah Perpu ini sudah mengatur hal itu? Itu menurut Bu Bunga bagaimana hal itu? Itu yang saya sedihkan. Pertama, Perpu ini bertentangan dengan HAM. Perpu ini tidak memberikan jawaban terhadap pelaku yang akhirnya jera. Yang ketiga, tidak mempedulikan korban gitu. Tidak ada perhatian terhadap korban. Padahal korban makin banyak tapi nggak dipeduliin. Gitu. Jadi itu yang pasti salahnya di mana? Di negara. Tentunya pemerintah dalam hal ini yang mengeluarkan aturan. Korban masih dituntut untuk aktif sendiri gitu. Kalau tidak, ya sudah. Kayak beberapa klien kami seperti itu gitu. Kalau tidak kita yang ujuk-ujuk, ayo ke psikolog, ayo ke kemana gitu. Dia tidak akan ada yang inisiatif gitu untuk itu. Untuk kita coba masuk ke dalam pasal Bu ya yang ada dalam Perpu ya. Kalau saya lihat di dalam Perpunya di pasal 81A bahwasanya dijelaskan hukuman kebiri itu dilakukan dengan rehabilitasi, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya sedikit sebelum ini saya melakukan penelitian bahwasanya rehabilitasi yang dilakukan oleh negara itu kurang maksimal. Kalau misalkan saya lihat pelakunya apabila tidak dilakukan rehabilitasi secara maksimal, itu apakah akan berdampak kepada pelakunya itu sendiri? Apakah ada kemungkinan dengan rehabilitasi yang tidak maksimal, pelaku ada kemungkinan untuk mengulanginya lagi? Atau bagaimana Bu ya? Soalnya rehabilitasi ini merupakan poin penting gitu Bu. Kalau bicara soal rehabilitasi artinya setelah pelaku setelah dia dikebiri gitu ya, terus direhabilitasi. Jadi gini, kita harus melihat dampak dari kasastri atau kebiri yang terjadi pada kalau emang kita mengimplementasikan. Sebenarnya secara kesehatan kondisi fisik itu akan berpengaruh jauh gitu. Jadi kepada fisik pelaku ketika dia dikebiri, baik secara berat badannya berkurang dan lain sebagainya. Mungkin ahli kesehatan lebih mengerti sampai kepada otak. Jadi cara berpikir atau kemampuan dia berpikir pun berdegradasi gitu, turun gitu. Dan secara kejiwaan dia akan mengalami depresi, gitu kan? Berarti otomatis kena ke mental kan? Dan ada tendensi untuk bunuh diri. Itu berdasarkan penelitian sebenarnya dampak dari kasastri itu se ekstrim itu. Makanya mungkin tujuan rehabilitasi adalah mereka pulih dalam artian tidak hanya yang pasti pertama perspektif dia terhadap gender, terhadap anak itu dibenerin. Yang kedua soal yang tadi fisik dan mentalnya. Karena menurut saya masalah kenapa ada kekerasan seksual terhadap anak terjadi begitu marak, selain yang tadi saya sampaikan soal pengawasan, juga soal perspektif gender. Maksudnya gini, anak-anak sekarang tuh tidak diberikan pendidikan tentang seks dari sejak kecil, sejak dini. Pendidikan seks dini tidak ada. Perspektif gender pun tidak ada. Perspektif gender itu gini, orang masih melihat perempuan dan anak itu kondisinya lemah dan jadi objek seksual. Nah itu yang terjadi sekarang, dan itu sebenarnya menjadi akar dari permasalahan kenapa kekerasan seksual masih terjadi gitu. Nah kalau itu nggak dibenahi, orang-orang masyarakat masih nggak paham gender, masih bias gender, ketidakadilan ini terus terjadi dan bahkan kekerasan akan semakin terus terjadi. Ini yang harusnya dipecahkan oleh negara. Masih butuh upaya lanjutan yang lebih sebanyak ya. PR pemerintah. Baik, kalau misalkan ya kita melihat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwasanya kan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut itu semangatnya adalah anak. Nah, kalau kita misalkan kita hubungkan dengan Perpu, kan ada hukuman sampai hukuman mati ya, hukuman seumur hidup, hukuman diumumkan ke publik, dan hukuman pengebirian. Nah, kalau yang ini saya tanyakan, Bu, bagaimana kalau pelakunya itu anak di bawah umur, pelakunya anak di bawah umur dan korbannya juga anak di bawah umur. Nah, ini bagaimana ini konsep hukumnya? Apakah pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku yang masih di bawah umur ini harus kita sesuaikan dengan orang dewasa ataukah ada pengurangan? Dan juga terhadap untuk korbannya sendiri yang masih di bawah umur itu bagaimana Bu penyelesaiannya? Bicara soal pelaku kekerasan seksual itu anak, ya itu berarti kita harus melihat perspektif anak dalam penanganan pidana.
penanganan tindak pidana anak. Nah, kalau itu kita harus melihat di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, yang sebenarnya kalau di situ sudah terlihat jelasnya dalam menangani perkara anak dengan perkara dewasa. Tentu berbeda, pendekatannya juga berbeda. Karena anak dalam konsep peradilan pidana, pidana anak itu dia bukan, si pelaku ini bukan sebenarnya pelaku, sebenarnya dia korban. Dalam artian begini, korban sistem. Bahwa karena orang tuanya atau keluarga yang tidak mengawasi dengan baik, sekolah tidak memberikan pendidikan yang benar, gitu kan, lalai gitu, masyarakat tidak memberikan teladan yang baik, dia ada di lingkungan yang mana, tidak memberikan teladan, bahkan media yang bagaimanapun sangat berpengaruh. Itu 4 hal ini berpengaruh besar yang membuat anak ini mau tidak mau karena kondisi sekitarnya demikian, dia melakukan kekerasan atau kekerasan seksual dalam hal ini. Nah, artinya semestinya pendekatannya berbeda dengan pendekatan dewasa, gitu. Artinya kayak misalnya kalau di Undang-Undang SPPA, hukuman tertinggi itu harus setengahnya dari hukuman dewasa, kayak gitu. Banyak terus misalnya hukuman penjara tuh bukan menjadi alternatif pertama, itu harusnya di ujung terakhir. Terakhir, penjara tuh bukan menjadi yang pertama, harusnya ada tindakan-tindakan. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara memulihkan kondisi gitu, membuat anak ini bukan menjadi penjahat lebih dari sebelumnya. Iya gitu, jadi memperbaiki lah, masa depannya pun diperbaiki. Intinya yang asas yang paling pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak dan tumbuh kembang anak. Dan kalau misalkan kita merujuk lagi Bu ya kepada hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual, salah satunya kan ada pengumuman kepada publik Bu ya. Kalau misalkan dari pandangan Ibu Bunga, apakah hal tersebut itu masuk signifikan Bu? Jadi misalkan ada pelaku kejahatan seksual diumumkan kepada publik atau diumumkan kemana, nah itu kalau menurut Ibu Bunga terhadap hukuman tersebut bagaimana implikasinya? Ya, saya pikir dalam hal pelakunya bukan anak ya? Pelaku bukan anak. Itu untuk mengumumkan ke publik berarti shaming ya, untuk menyatakan supaya dia malu atas tindakannya, saya pikir tidak jadi masalah. Itu bisa menjadi satu cara untuk membuat orang malu atas perbuatannya, apalagi tindakan seperti ini. Hanya saja perlu dipastikan bahwa informasi-informasi atau terkait dengan anak, misalnya korbannya anak atau bahkan pelakunya anak, itu tidak boleh sekalipun diumumkan. Karena kalau anak baik pelaku maupun korban, gitu. Kalaupun nanti pelakunya dewasa tapi anaknya korban, terus ada usaha untuk shaming seperti itu diumumkan, tapi dampaknya ke anak lebih baik tidak usah. Gitu. Karena juga ada juga pihak yang berpendapat kalau misalkan pelaku kejahatan seksual itu diumumkan ke publik, maka itu berdampak kepada keluarganya Bu. Misalkan ini ayahnya yang melakukan kejahatan seksual, ternyata nanti anaknya dicemooh, anaknya tidak tahu apa-apa. Apakah akan seperti itu Bu nanti kalau misalkan akibat hukumnya? Kita pikir itu namanya dampak, jadi collateral damage ya. Jadi dampak dari suatu hal yang terjadi, jadi kerugiannya jadi berdampak kemana-mana. Nah, itu akhirnya jadi stigma. Memang hal-hal seperti itu dilematis dalam artian betul, dilematis. Karena dampaknya nanti malah ke keluarganya dan lain sebagainya, ke anak-anaknya. Yang paling pertama apalagi anaknya. Anaknya akan mengalami shaming, di stigma, kau kan anaknya pelaku ini, pelaku itu gitu. Dan memang makanya harus hati-hati dalam memberikan putusan atau suatu hukuman. Jangan sampai yang berdampak malah sekelilingnya. Kalau selama misalnya dia bujang dan lain sebagainya, dia keluarganya juga tidak terlalu ini sama dia, itu mungkin. Tapi kalau misalnya ternyata dampaknya pada anak, ya harus dipikirkan lebih baik lagi, dipertimbangkan lebih baik. Baik, kalau misalkan gini ya, saya kembali lagi ke tadi dalam perspektif korban. Kalau kita berbicara terkait keadilan, tentu itu hal yang sulit untuk diukur. Apakah dengan memberikan hukuman pengemberian ataupun hukuman tambahan lainnya itu sudah sesuai dan adil dengan pelaku korban dari kejahatan seksual. Kalau menurut Ibu Bunga sendiri terkait, mungkin ini pendapat Ibu Bunga sendiri ya, hal tersebut adil apa tidak seharusnya?
Adil atau tidak kalau dia diberikan hukuman kebiri. Sedangkan di satu sisi kan apalagi korban itu anak, itu bagaimana itu? Kalau bagi saya jelas ya itu tidak adil, gitu ya. Tidak adil, ya. Karena bagaimanapun kita soal keadilan itu ngomongnya soal proporsional. Kita harus lihat di dua sisi, tidak hanya di korban tapi juga pelaku, tidak hanya pelaku tapi juga di korban. Gitu. Korban harus dipulihkan, pelaku juga harus dihukum sesuai dengan dirinya sebagai manusia. Gitu. Di satu sisi korban dipulihkan secara fisik dan secara mental untuk masa depannya dia. Pelaku juga demikian, jangan sampai dia malah tidak bisa misalnya berkeluarga atau tidak bisa procreation yang tadi saya bilang, tidak bisa menghasilkan dan lain sebagainya, martabatnya direndahkan. Jadi sebagai manusia dia tidak lagi dianggap sebagai manusia gitu. Jadi itu yang tidak adilnya di situ. Jadi tetap bagaimanapun meskipun dia pelaku ya dan terbukti sebagai pelaku, kita harus memanusiakan manusia kira-kira gitu. Tujuan utama dari kalau misalkan kita lihat dalam implementasinya, pemerintah lebih suka menghukum ya, daripada seperti kata Ibu Bunga tadi untuk memulihkan. Karena kalau menurut kami ataupun masyarakat melihatnya, justru pemulihan terhadap korban itu adalah hal yang pertama dan paling utama. Betul. Untuk pelaksanaan itu dia dihukum bagaimana, itu pun harus proporsional. Betul. Kalau misalkan konsep seperti apa Bu menurut Ibu Bunga untuk pemulihan korban? Karena kan seperti Ibu Bunga bilang, negara ini sepertinya lalai. Mungkin Ibu Bunga ada konsep ataupun gagasan misalkan, biar korban ini lebih dipentingkan daripada pelaku. Ya saya pikir pemerintah harus mulai memperhatikan kepentingan korban dengan bisa jadi mengeluarkan juga aturan-aturan baru yang memberikan mandat-mandat terhadap lembaga-lembaga tertentu untuk aktif merehabilitasi korban-korban, apalagi anak gitu. Saya lihat juga selama ini jaringan-jaringan anak begitu banyak dan begitu panik dengan kondisi yang ada, tapi lembaga negara nggak turun tangan gitu. Jadi lebih banyak aktivis-aktivisnya aja gitu. Berarti kalau kita lihat sekarang, walaupun Jokowi ini sudah menerbitkan Perpu, ini juga belum bisa menyelesaikan permasalahan ya. Tepat sekali. Khususnya dalam korban. Tepat sekali. Karena itu dia. Kenapa harus sampai jadi korban dulu baru dipikirin? Artinya kan harusnya ada pencegahan. Kalau bagi saya sebenarnya pemerintah lebih suka menyiram memadamkan api ya. Pemerintah lebih suka memadamkan api daripada membuat api. Iya, jadi dia lebih suka memadamkan api daripada mencegah kebakaran, kira-kira gitu. Karena lebih kayak gini, ini kan sebenarnya Perpu nomor 1 2016 ini sebenarnya bentuk dari pemadaman kebakaran, bukan mencegah adanya kebakaran gitu. Ibaratnya aksi reaktif lah dari pemerintah. Betul. Ada satu lagi hal yang jadi perdebatan terkait Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu. Ada yang pendapat seharusnya Perpu ini tidak dikeluarkan karena Indonesia tidak dalam keadaan genting. Tapi di satu sisi kalau misalkan kita melihat kejahatan seksual ini sangat masif sekali. Jadi kalau menurut Ibu Bunga sendiri dari perspektif hukum, sebetulnya langkah Presiden Jokowi ini dalam mengeluarkan Perpu itu sudah tepat apa tidak usah? Apakah memang undang-undang yang sudah ada itu sudah mengakomodir? Oke, baik gini. Kalau saya melihat sebenarnya Jokowi sangat reaktif karena terlihat belum ada persiapan yang matang dalam menyusun si Perpu ini. Belum ada penelitian yang mendasari kenapa sih sebenarnya penyebab kekerasan seksual ini meningkat dan itu drastis. Apakah memang sebenarnya udah dari dulu demikian, media aja yang lebih banyak mengeluarkan sekarang, atau sebenarnya memang baru meningkat sekarang gitu. Terus kenapa? Saya pikir itu hal-hal yang seperti itu belum digali begitu dalam, sehingga tujuannya bukan mencegah lagi-lagi, hanya tadi menginikan kebakaran. Nah karena itu sehingga dia bilang di dalam Perpunya menyatakan bahwa ini adalah hukuman yang harus dibilang mewajibkan. Sementara harusnya kebiri itu hanya menjadi opsi gitu. Dia tidak bisa dijadikan keharusan gitu. Jadi dan bahkan di negara-negara lain hukuman kebiri itu lebih banyak voluntary. Voluntary itu bentuknya
harus ada kemauan atau persetujuan dari orangnya tersebut dilakukan kebiri baru bisa dilakukan gitu. Tapi kalau di Indonesia ini kan merupakan hukuman Bu ya, tidak bukan jadi opsi. Tidak gitu. boleh ngomong tidak ya. Iya, ini kalau udah hukuman terus dia harus terima begitu. Nah, itu sangat berbeda jauh dengan negara lain. Makanya itu saya pikir ini sepertinya kajiannya belum begitu dalam. Ya. Tapi karena dianggap ini udah terlalu masif dan lain sebagainya langsung eksekusi. Saya pikir ini sangat sangat reaktif. Tapi kalau misalkan saya berdiri pada posisi Presiden Jokowi Bu ya, saya melihat keadaan bangsa yang di media massa pun selalu muncul kasus ini yang sampai mohon maaf diperkosa sampai beberapa pria, ada yang sampai pemerkosaan dilakukan dengan cara yang keji. Tentunya kalau misalkan hal itu, kalau misalkan menurut publik itu sah-sah saja si presiden untuk mengeluarkan, karena memang kalau melihat keadaan genting ini kan tidak ada parameter yang jelas. Kalau menanggapi hal tersebut bagaimana Bu ya? Saya pikir orang-orang yang mengatakan genting itu adalah orang-orang yang lagi marah. Ketika seseorang lagi marah, lagi emosi, dia akan berpikir tidak secara tenang dan dingin. Ketika orang berpikir tidak dengan dingin, biasanya dampaknya adalah putusan-putusan yang salah. Kebijakan yang salah. Ya, termasuk kebijakan seperti ini. Saya merasa pemerintah didorong di belakangnya dengan orang-orang yang lagi marah dengan kondisi. Udah deh, keluarin aja apa yang bisa, mungkin dia pikir bisa meredakan masalah atau bikin orang takut dan lain sebagainya. Padahal harusnya belajar dari pengalaman, harusnya lihat dari yang lalu-lalu, dari pengalaman negara lain, betul tidak? Kalaupun tidak, buat apa? Gitu kan? Tapi misalkan kita pandang dari aspek sosiologis Bu ya, apakah ini tidak akan terjadi chaos? Misalkan kalau Jokowi tidak mengeluarkan Perpu ini, soalnya maksud saya chaos dalam hal ini sangat bertumbuhnya, sangat maraknya kejahatan seksual itu, sehingga makanya saya tadi tekankan, apakah ini signifikan di dalam memberikan efek jerah? Gitu maksud saya. Ya, sebenarnya saya sudah sampaikan tadi dan harus saya sampaikan lagi bahwa sebenarnya para pegiat anak dan perempuan bahkan yang harusnya dia membela korban ya dan selalu bersinggungan dengan korban itu sendiri menyatakan bahwa ini bukan solusi. Saya berkomunikasi juga dengan orang-orang Komnas Perempuan, ya kan. Kita juga punya jaringan-jaringan di Satgas Penanganan Perlindungan Anak, dan hampir semua pegiat HAM itu tidak sepakat dengan kebiri ini karena memang balik lagi, ini tuh masalahnya bukan jadi ada masalah tapi nggak diselesaikan ke akar. Masalahnya cuma di ujungnya aja. Artinya si masalah itu akan tetap ada. Jadi kalau ini harapannya hanya supaya masyarakat lega atau kipas, kayaknya udah ada solusi, cuman memanjakan mata, memanjakan telinga masyarakat, saya pikir buat apa negara bikin seperti itu gitu? Gak ada fungsinya, gak ada tujuannya. Gitu. Jadi harusnya negara lebih melihat kepada akar dari permasalahan, bukan ujung atau dampak dari masalah. Pun udah ada kok sanksi yang memberikan sanksi tinggi, tapi juga tidak jera-jera. Apakah ini dianggap sanksi yang menjerakan? Kita masih belum tahu karena kita belum dilaksanakan di Indonesia. Tapi bagaimana kita bisa lihat bahwa iya jera atau tidak? Harus dari contoh dong. Yang contoh yang saya bilang bahwa 10 negara yang mengimplementasikan hukuman kebiri di negaranya, bahkan tingkat kekerasan seksualnya malah yang paling tinggi di negara-negara gitu. Jadi saya pikir berarti tidak ada kaitannya. Untuk apa? Jadi tidak ada kaitannya Perpu dengan signifikan pemberantasan kejahatan seksual. Betul. Oke. Mbak Bunga sudah lama di praktisi nih Mbak ya. Jadi sudah sering lah menghadapi hal-hal seperti ini. Nah kalau misalkan kita lihat dari sisi praktisi hukum terkait adanya hal ini ataupun pro kontra yang terjadi di masyarakat itu bagaimana Bu ya? Ya kalau saya sih sebenarnya harapannya yang pasti pemerintah harus adil dalam melihat masalah, dalam menyelesaikan masalah, baik dari sisi kalau kekerasan seksual anak, dari sisi pelaku dan dari sisi korban. Dalam memberikan hukuman pada pelaku harus diperhatikan dirinya sebagai manusia, tidak bisa merendahkan martabatnya dengan melanggar hak asasi manusia, memberlakukan hukuman kebiri. Begitu juga dengan korban, semestinya harus dipulihkan dengan total dan menyeluruh sehingga anak
boleh menggapai masa depannya yang cerah gitu ke depannya. Baik, demikianlah perbincangan kita pada kali hari ini. Kita berharap bahwasanya Perpu yang mengatur terkait hukuman pengebumian ini memberikan dampak yang signifikan dan bisa memberikan efek jerah bagi pelaku kejahatan seksual. Saya Muhammad Indra Kusmaida, terima kasih.